Bayangkan sebuah malam di Sanaa, ibu kota Yaman. Para pemimpin tertinggi Houthi berkumpul dalam rapat rahasia, yakin bahwa mereka aman di balik dinding tebal dan penjagaan ketat. Tapi mereka lupa satu hal. Mossad selalu punya mata di mana-mana. Dalam sekejap, rudal presisi tinggi melesat dari langit gelap, menghantam pertemuan itu dan menewaskan Perdana Menteri Houthi, Ahmed Al-Rahawi. Dunia tercengang, kepemimpinan Houthi terguncang, dan semua bertanya-tanya. Bagaimana Mossad bisa menemukan lokasi rahasia ini? Inilah kisah tentang operasi intelijen paling berbahaya abad ini. Dari perburuan di Sanaa, pelarian ke pegunungan Sada, hingga puncak serangan kedua yang meluluhlantakkan pucuk pimpinan Houthi. Saksikan hingga akhir, karena cerita ini akan membuka mata kita bahwa perang modern bukan lagi soal jumlah tentara, melainkan soal siapa yang menguasai informasi. Dan di balik semua itu, satu nama selalu disebut, Mossad. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya ya. Malam itu, langit Sanaa tampak gelap tanpa bintang. Udara dingin menusuk, tetapi suasana kota tidak pernah benar-benar sunyi. Lampu-lampu jalan yang temaram dan suara anjing menggonggong dari kejauhan menjadi satu-satunya tanda bahwa kehidupan masih ada di kota yang sudah lama diguncang perang. Samir Al-Haddad, seorang jurnalis lokal, sedang duduk di beranda kecil rumahnya di kawasan Al-Tahrir, jantung ibu kota Yaman. Di tangannya, secangkir teh hitam beruap hangat. Ia baru saja menyelesaikan laporan tentang harga pangan yang melambung karena blokade. Baginya, malam itu seharusnya menjadi malam yang tenang, meski di sana, ketenangan adalah sesuatu yang rapuh. Sekitar pukul 21.47 waktu setempat, ketenangan itu pecah. Sebuah dentuman keras mengguncang tanah, diikuti cahaya merah oranye yang membelah langit malam. Suara ledakan terdengar begitu dekat, disertai getaran yang membuat jendela rumah Samir bergetar hebat. Ia hampir menjatuhkan cangkir tehnya. Dari arah barat daya, tepat di kawasan yang dikenal sebagai markas elit Houthi, sebuah api besar menjulang. Ya Allah, Samir terperanjat. Ia segera meraih kameranya, berlari menuruni jalan sempit menuju pusat ledakan. Warga berhamburan keluar rumah, beberapa menjerit panik, anak-anak menangis, dan pria dewasa berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Samar-samar, terdengar sirene kendaraan militer Houthi. Ketika Samir sampai di lokasi, ia nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebuah gedung 3 lantai yang dikenal sebagai Darul Hikmah, tempat sering diadakannya rapat rahasia pejabat tinggi Houthi, telah rata dengan tanah. Asap hitam pekat mengepul ke udara. Api masih berkobar, melalap reruntuhan. Potongan beton, kaca, dan logam berserakan ke segala arah. Aroma mesiu bercampur dengan bau hangus begitu menyengat. Orang-orang berteriak histeris. Beberapa tubuh tergeletak tak bernyawa, sebagian lagi terluka parah dengan darah membasahi pakaian mereka. Para pejuang Houthi dengan berseragam hijau segera membentuk perimeter keamanan, menodongkan senjata mereka ke udara, melarang warga mendekat. Samir menyalakan kameranya, merekam setiap momen. Namun tiba-tiba, seseorang menarik tangannya dengan kasar. "Jangan rekam! Tinggalkan tempat ini!" teriak seorang pria bersenjata, wajahnya tertutup bala celava. Samir mengangguk cepat, lalu mundur ke sudut gelap. Ia tahu, jika terlalu menantang, nyawanya bisa melayang di tempat. Dari balik puing, ia masih berusaha mencatat setiap detail dengan matanya, karena seorang jurnalis sejati tidak pernah berhenti mengumpulkan kebenaran. Tak lama kemudian, bisikan mulai terdengar di antara kerumunan. Ahmed Al-Rahawi, Perdana Menteri Houthi, ada di dalam gedung saat rudal itu menghantam. Samir membeku. Ia tahu nama itu. Ahmed Al-Rahawi bukan orang sembarangan. Ia adalah tokoh yang selalu tampil di layar televisi lokal, berbicara lantang tentang perlawanan terhadap Israel dan Amerika. Sosok karismatik yang diakini punya hubungan langsung dengan Teheran. Jika benar ia tewas, ini bukan sekadar serangan. Ini adalah pukulan besar yang bisa mengubah arah perang. Jam terus berdetak. Pukul 22.30, ambulans datang berderet. Tubuh-tubuh mulai diangkat dari reruntuhan. Sebagian ditutup kain putih, sebagian lagi hanya dibawa dengan tandu darurat. Suara jeritan keluarga korban menggema, menambah kengerian malam itu. Seorang pria tua dengan janggut panjang, wajahnya penuh debu, tiba-tiba berlari mendekati barikade. "Di dalam ada saudaraku. Biarkan aku masuk," teriaknya. Tapi ia ditahan dengan kasar oleh 2 milisi bersenjata. Samir mencatat kejadian itu. Semua detail terasa penting. Sekitar tengah malam, rumor semakin jelas,
Al-Rahawi dipastikan tewas. Sumber dalam militer Houthi, yang tak ingin disebut namanya, berbisik pada Samir bahwa serangan itu bukan serangan biasa. Rudal yang menghantam gedung tersebut datang dari ketinggian, presisi luar biasa, seakan-akan tahu persis ruangan mana yang harus dihantam. Itu kerja intelijen. Tak mungkin kebetulan, katanya dengan wajah pucat. Samir menatap reruntuhan yang masih mengepulkan asap. Dalam hatinya, ia sadar satu hal, ini bukan sekadar tragedi. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, Sanaa tidak tidur. Jalan-jalan dipenuhi checkpoint milisi, suara kendaraan lapis baja hilir mudik, dan warga hanya bisa bersembunyi di rumah, dihantui ketakutan. Di balik semua itu, satu pertanyaan menggantung di udara, bagaimana mungkin Israel tahu persis lokasi pertemuan rahasia itu? Dan yang lebih menakutkan, jika Mossad bisa menembus jantung kepemimpinan Houthi di Sanaa, siapa lagi yang menjadi target berikutnya? Samir kembali ke rumahnya menjelang subuh. Tangannya masih gemetar saat menuliskan laporan awal. Di luar, adzan pertama berkumandang, tetapi alih-alih ketenangan, yang ia dengar hanyalah gema dentuman di telinga dan wajah-wajah korban yang tak akan pernah hilang dari ingatannya. Malam berdarah di Sanaa baru saja menyingkap babak baru dari perang panjang ini. Dan Samir, entah mau atau tidak, kini berada di pusaran sejarah yang kelam. Fajar menyingsing di Sanaa dengan wajah muram. Asap hitam dari reruntuhan Darul Hikmah masih mengepul, seolah menjadi penanda luka baru di jantung kota. Warga berjalan pelan di jalanan, sebagian masih berbisik-bisik tentang dentuman semalam. Sanaa yang biasanya sudah riuh dengan pedagang roti dan pasar pagi, kini sunyi. Semua orang merasa seolah bayangan maut masih bergelayut di udara. Samir Al-Haddad, dengan mata yang merah karena tak tidur semalaman, memandangi layar laptop tuanya. Ia menuliskan berita untuk medianya. Tetapi setiap kali jemarinya menekan tombol, ia terhenti. Ada pertanyaan yang terus menghantam kepalanya. Bagaimana Mossad bisa tahu lokasi pertemuan rahasia itu? Pertanyaan itu bukan hanya rasa penasaran seorang jurnalis. Baginya, itu adalah kunci untuk memahami masa depan negaranya. Jika benar Israel bisa menembus sampai ke jantung Sanaa, maka tak ada tempat yang aman lagi. Sore hari, Samir memberanikan diri mendekati salah satu pos pemeriksaan Houthi di dekat lokasi ledakan. Milisi berjaga dengan wajah garang, senapan otomatis siap ditembakkan. Setelah menunggu lama, akhirnya ia dipertemukan dengan Kolonel Yahya Mansur, seorang perwira keamanan Houthi yang dikenal keras dan berhati-hati. Yahya mengenakan seragam hijau lusuh dengan pistol terselip di pinggang. Wajahnya penuh debu, mata merah karena kurang tidur. "Kau wartawan itu, ya? Yang selalu mondar-mandir di sekitar lokasi?" tanyanya dengan suara parau. Samir mengangguk hati-hati. "Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam." "Banyak rumor beredar, Kolonel." Warga panik. Mereka bilang Israel tahu ruangan mana yang harus dihantam. "Apakah itu benar?" Yahya menatap tajam, lalu mendekat. Suaranya menurun, seakan takut ada telinga lain yang mengupik. "Dengarkan aku baik-baik. Pertemuan itu sangat rahasia. Bahkan sebagian besar anggota kami tidak tahu. Hanya lingkaran dalam Al-Rahawi yang diberi akses. Tidak mungkin bocor, kecuali ada seseorang yang membocorkannya." Samir terdiam. Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar. Bocor dari dalam? Apakah itu berarti ada pengkhianat di lingkaran terdekat Al-Rahawi? Israel tidak mungkin melakukan ini tanpa informasi dari dalam, lanjut Yahya dengan suara bergetar menahan amarah. "Mereka punya mata dan telinga di mana-mana. Mossad sudah lama dikenal piawai menanam orang, membeli kesetiaan dengan emas, atau menukar rahasia dengan keselamatan keluarga. Kau tahu reputasi mereka, kan?" Samir hanya mengangguk. Ia memang pernah membaca laporan tentang operasi Mossad di berbagai negara, dari pembunuhan ilmuwan nuklir Iran hingga penculikan tokoh Hamas di luar negeri. Tapi ia tidak pernah menyangka, kini nama Mossad bergaung begitu dekat, di tanah kelahirannya sendiri. Malam itu, Samir menerima pesan rahasia lewat aplikasi terenkripsi dari seorang kontak lamanya, seorang teknisi komunikasi bernama Fares. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kedai kopi tua yang sepi, jauh dari pusat kota. Fares berbicara cepat dengan suara rendah. "Aku tidak bisa lama-lama. Tapi kau harus tahu, sistem komunikasi milik Houthi sempat diretas. Ada pola sinyal asing masuk, sekitar 3 hari sebelum serangan. Aku yakin itu bukan pekerjaan biasa. Terlalu rapi. Mereka menembus jaringan satelit internal." Samir mencondongkan tubuhnya. "Maksudmu, Mossad berhasil menyadap komunikasi mereka?" "Bukan sekadar menyadap," Fares menelan ludah. "Mereka menyaring pesan.
Aku yakin mereka tahu koordinat rapat karena ada seseorang di dalam yang mengirimkan sinyal keluar. Lalu disambut oleh alat pengintai di udara, mungkin drone, mungkin satelit Israel. Keringat dingin mengalir di pelipis Samir. Semakin jelas baginya, ini bukan sekadar serangan militer. Ini adalah operasi intelijen tingkat tinggi. Di jalan-jalan Sanaa, bisikan makin ramai. Ada yang berspekulasi bahwa Mossad punya agen lokal, bahkan mungkin seorang pejabat Houthi sendiri. Ada pula yang yakin Israel bekerja sama dengan pihak asing yang ingin melemahkan Yaman. Namun satu hal nyata, Ahmed al-Rahawi tewas, dan Israel mengklaim kemenangan. Lewat siaran televisi, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dengan nada penuh percaya diri menyatakan bahwa serangan itu adalah bukti kekuatan tangan panjang Israel. Ia tidak menyebut Mossad secara langsung, tetapi semua orang tahu, tanpa intelijen, rudal secanggih apapun tak akan tahu siapa targetnya. Samir menutup televisinya dengan wajah muram. Ia merasakan dunia sedang berubah di depan matanya. Peran jurnalis membuatnya harus menggali lebih dalam. Meski ia sadar, semakin jauh ia menyelam, semakin besar bahaya mengintai. Di balik kaca jendela rumahnya, Samir melihat mobil-mobil milisi Houthi berpatroli tanpa henti. Wajah-wajah mereka penuh curiga, seolah setiap orang bisa jadi mata-mata Mossad. Malam itu, sebelum tidur, Samir menuliskan sebuah kalimat di buku catatannya. Serangan rudal hanyalah permukaan. Rahasia sebenarnya ada di balik layar, di tangan para agen yang tak terlihat. Mossad telah menanamkan ketakutan di jantung Sanaa. Ia menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, mulai detik ini, dirinya telah menjadi bagian dari cerita yang lebih besar, cerita tentang bagaimana intelijen paling ditakuti di dunia menorehkan jejaknya di Yaman. Dan Samir, sadar atau tidak, telah memilih jalan berbahaya, mencari kebenaran di tengah pusaran perang bayangan. Nama Ahmed al-Rahawi kini menjadi bisikan di setiap sudut Sanaa. Sejak ledakan maut yang merenggut nyawanya, kota itu seperti hidup di bawah bayangan hantu seorang pemimpin yang baru saja hilang. Bagi banyak warga biasa, al-Rahawi adalah simbol perlawanan, sosok yang selalu tampil lantang di televisi, bersuara keras menentang Israel dan Amerika. Ia menampilkan dirinya sebagai seorang patriot, pelindung rakyat Yaman dari serangan luar, dan tokoh yang menyatukan barisan Houthi. Namun, bagi lawan-lawan politiknya, ia adalah bayangan hitam, seorang penguasa yang menegakkan kebijakan dengan tangan besi, dan yang tak segan memerintahkan eksekusi terhadap siapapun yang dicurigai berkhianat. Samir al-Haddad, yang kini terjebak di antara profesinya sebagai jurnalis dan rasa takut sebagai warga biasa, memutuskan menelusuri siapa sebenarnya Ahmed al-Rahawi. Ia percaya, untuk memahami mengapa Mossad menjadikannya target, ia harus mengenali sosok pria itu lebih dekat, setidaknya lewat jejak yang ditinggalkannya. Masa lalu yang kelam. Al-Rahawi lahir di desa kecil di wilayah Sadah, sebuah daerah yang menjadi pusat kekuatan Houthi. Ayahnya seorang pedagang kecil, sementara ibunya dikenal sebagai perempuan taat agama. Sejak remaja, Ahmed sudah dekat dengan lingkaran pemimpin awal gerakan Houthi. Catatan-catatan lama menyebutkan ia pernah belajar di Qom, Iran, sebelum kembali ke Yaman membawa ideologi yang lebih tegas dan radikal. Dia bukan sekadar politisi, kata Fares, teknisi komunikasi yang pernah memberi informasi pada Samir saat mereka kembali bertemu. Al-Rahawi adalah jembatan. Jembatan antara Sanaa dan Teheran. Itulah sebabnya ia begitu berbahaya bagi Israel. Samir mencatat setiap kata. Ia sudah lama mendengar rumor tentang hubungan Houthi dan Iran, tetapi mendengar nama Al-Rahawi disebut sebagai penghubung langsung membuatnya bergidik. Sang pengatur strategi. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Rahawi naik pesat. Dari seorang pejabat menengah, ia melesat menjadi Perdana Menteri Houthi, posisi yang menjadikannya tokoh politik paling menonjol setelah pemimpin spiritual Houthi, Abdul Malik al-Houthi. Samir ingat satu pidato Al-Rahawi yang sempat ia liput setahun lalu. Dengan suara lantang dan wajah tegas, Al-Rahawi berdiri di atas podium, mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Selama ada darah yang mengalir di tubuhku, Israel tidak akan pernah tidur tenang. Yaman akan menjadi kuburan bagi Zionis. Pidato itu mengguncang massa, membuat ribuan orang bersorak. Namun, di sisi lain, pidato itulah yang mulai menempatkannya dalam daftar hitam Mossad. Seorang diplomat Arab yang enggan disebut namanya pernah mengatakan kepada Samir, Israel tidak hanya memburu tentara di medan perang. Mereka memburu pikiran, strategi, dan simbol. Al-Rahawi adalah ketiganya. Bayangan Mossad. Setelah serangan mematikan itu, Samir semakin yakin bahwa Mossad telah lama menandai Al-Rahawi.
Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka melacaknya di Sanaa, kota yang penuh kawat berduri dan pos pemeriksaan milisi? Beberapa rumor beredar. Ada yang mengatakan Mossad menanamkan agen di kalangan staf pribadi Al-Rahawi. Ada pula yang berspekulasi bahwa mobil telepon satelit milik Al-Rahawi berhasil dipasangi perangkat pelacak. Di sebuah kedai kecil, Samir berbincang dengan seorang kenalan lama, Khalid, mantan pegawai kementerian yang kini menganggur karena perang. "Samir," ucap Khalid dengan suara rendah, "kau tahu mengapa Mossad berhasil? Karena Al-Rahawi terlalu percaya pada lingkaran kecilnya. Ia lupa, semakin dekat orang dengan kekuasaan, semakin mudah mereka tergoda. Emas, perlindungan, atau sekadar tiket kabur keluar Yaman, semua bisa jadi alasan." Samir menatapnya serius. Kata-kata Khalid seperti menegaskan teori Kolonel Yahya, ada pengkhianat di dalam lingkaran Al-Rahawi sendiri. Warisan yang berbahaya. Kematian Al-Rahawi tidak serta-merta menghapus pengaruhnya. Justru, menurut banyak analis, itu bisa memicu kekacauan lebih besar. Al-Rahawi dikenal sebagai otak di balik banyak keputusan militer Houthi, termasuk serangan rudal ke Arab Saudi dan rencana blokade jalur Laut Merah. Tanpa dirinya, Houthi kehilangan figur pengendali strategi. Namun, di sisi lain, kematiannya bisa melahirkan dendam berlapis. Israel pikir dengan membunuhnya mereka bisa melemahkan Houthi, kata Fares pada Samir. Tapi seringkali, seorang martir lebih berbahaya dari yang hidup. Samir menuliskan kata itu dengan hati-hati, martir. Ia tahu betul, di Timur Tengah, darah seorang pemimpin yang tumpah bisa menjadi bahan bakar perang yang tak ada habisnya. Jejak terakhir. Samir terus menggali. Dari seorang penjaga gedung pemerintah yang selamat dari ledakan, ia mendengar cerita aneh. Malam sebelum pertemuan, Al-Rahawi terlihat gelisah, mondar-mandir, beberapa kali menerima panggilan pribadi. Wajahnya tegang, seperti menunggu sesuatu yang penting, kata sang penjaga. Saya tidak tahu apakah ia curiga, atau justru merasa terlalu percaya diri. Pernyataan itu membuat Samir merenung panjang. Apakah Al-Rahawi sebenarnya sudah sadar bahwa ia diburu? Apakah ia tahu Mossad menatapnya dari balik bayangan? Di buku catatannya, Samir menulis, Al-Rahawi bukan sekadar korban serangan. Ia adalah target yang sudah lama diburu. Dan kini, kematiannya membuka jalan bagi pertanyaan yang lebih besar, siapa pengkhianat di dalam lingkarannya? Malam itu, saat Samir berjalan pulang melewati jalan-jalan gelap Sanaa, ia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan samar terlihat di kejauhan, seolah ada mata-mata yang mengawasinya. Ia mempercepat langkah. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, semakin dalam ia menggali kisah Al-Rahawi, semakin besar pula risiko yang ia tanggung. Namun satu hal jelas, untuk memahami perang bayangan ini, ia harus terus maju. Karena di balik tewasnya Ahmed Al-Rahawi, ada misteri Mossad yang belum terungkap sepenuhnya. Langit Sanaa kembali mendung beberapa malam setelah dentuman itu. Namun bagi Samir Al-Haddad, wartawan yang kini hidup dengan rasa was-was, mendung tidak lagi berarti ancaman hujan. Mendung kini berarti ancaman rudal, karena siapa yang tahu kapan langit kembali menyemburkan api maut? Sejak malam kelam yang menewaskan Perdana Menteri Houthi, Ahmed Al-Rahawi, kota Sanaa tidak pernah sama. Pos-pos pemeriksaan semakin ketat, jalan-jalan dipenuhi kendaraan lapis baja, dan setiap jendela rumah tampak menyimpan mata-mata penuh ketakutan. Namun satu pertanyaan besar masih membakar kepala Samir. Apa sebenarnya rudal yang menghantam Darul Hikmah itu? Rudal yang tepat menemukan target. Samir kembali mengunjungi lokasi reruntuhan Darul Hikmah di siang hari. Puing-puing gedung masih dibiarkan berserakan, sementara tentara Houthi berjaga ketat. Bau mesiu yang menyengat bercampur dengan aroma logam terbakar. Dari sela-sela reruntuhan, Samir melihat bekas kawah kecil dengan tepian membara. Itu bukan ledakan bom udara biasa, pikirnya. Ledakan itu terlalu terfokus, terlalu tepat, seolah-olah diarahkan langsung ke ruangan tempat Al-Rahawi berada. Seorang insinyur muda Houthi yang tengah memeriksa lokasi mendekatinya. Ia memperkenalkan diri singkat sebagai Ali Qasim, pakar senjata yang baru kembali dari Iran untuk membantu Houthi. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ini bukan serangan biasa. Rudal yang menghantam adalah jenis presisi, dipandu satelit. Kami menduga itu diluncurkan dari laut, mungkin dari kapal selam Israel atau pangkalan udara jauh di Teluk. Radius kesalahannya hanya 1 meter. 1 meter! Itulah sebabnya Al-Rahawi tidak punya kesempatan sedikit pun." Samir menelan ludah. 1 meter. Dalam dunia perang, itu hampir seperti peluru yang ditembakkan tepat di antara alis kepala. Bayangan drone dan satelit. Malam harinya,
Samir kembali bertemu dengan Fares, teknisi komunikasi yang sebelumnya memberi informasi tentang peretasan jaringan. Mereka bertemu di sebuah gudang tua di pinggiran kota. "Samir," kata Fares sambil menyalakan rokoknya, "aku yakin sebelum rudal itu datang, ada drone pengintai yang sudah berhari-hari mengawasi langit sana." Drone itu beroperasi di ketinggian yang tak terjangkau radar Houthi, mengirimkan koordinat ke satelit militer Israel. Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan grafik sinyal yang ia rekam beberapa hari lalu. "Lihat pola ini. Ada sinyal aneh yang melintas. Tidak mungkin pesawat komersial. Terlalu konsisten, terlalu tinggi. Aku yakin itu milik Israel." Samir terdiam. Potongan-potongan mulai menyatu, pengkhianatan dari lingkaran Al-Rahawi, penyadapan komunikasi, lalu sinyal koordinat dikirim ke drone, dan akhirnya rudal presisi menghantam target. Semua itu seperti orkestra kematian yang dimainkan dengan sangat rapi. Israel Katz dan pesan kekuatan. Di televisi, pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, terus diputar berulang-ulang. Dengan nada percaya diri, ia menyebut serangan di Sanaa sebagai pukulan surgikal yang menargetkan jantung kepemimpinan Houthi. Ia tidak menyebut Mossad, tetapi semua orang tahu, tanpa intelijen, rudal secanggih apapun hanyalah besi buta. Israel memiliki tangan panjang. Mereka bisa menjangkau siapapun, dimanapun, kata Katz dalam siaran itu. Bagi Samir, kalimat itu lebih menakutkan daripada ledakan itu sendiri. Sebab, itu bukan hanya ancaman bagi Houthi, melainkan peringatan bagi seluruh Timur Tengah. Tak ada yang benar-benar aman dari mata Mossad. Kepanikan di tubuh Houthi. Kolonel Yahya Mansur, perwira yang sebelumnya sempat ditemui Samir, kini tampak lebih tegang dari sebelumnya. Ia memimpin konferensi kecil dengan para komandan lokal, dan Samir, berkat reputasinya sebagai jurnalis, diizinkan menyaksikan sebagian dari pertemuan itu. "Rudal itu hanya permulaan," kata Yahya dengan wajah kaku. "Jika Mossad bisa menemukan koordinat Al-Rahawi, artinya ada pengkhianat di sekitar kita. Semua orang di sini bisa saja mata-mata. Jangan pernah percaya siapapun." Para komandan saling berpandangan dengan tatapan curiga. Suasana ruangan penuh ketegangan, seakan setiap orang menimbang apakah orang di sebelahnya bisa dipercaya. Samir merasa udara semakin berat. Ia tahu, paranoia ini akan meluas ke seluruh kota. Warga sipil bisa menjadi korban salah tuduh. Namun ia juga sadar, Yahya tidak sepenuhnya salah. Serangan presisi itu mustahil tanpa bantuan dari dalam. Simbol teknologi dan ketakutan. Keesokan harinya, Samir menuliskan sebuah laporan panjang. Ia tidak bisa menyebut Israel secara langsung, sensor Houthi terlalu ketat, tetapi ia menulis dengan kalimat berlapis. Sebuah senjata asing telah menunjukkan ketajamannya di jantung Sanaa. Ia datang dari langit, dipandu oleh mata tak terlihat, menembus pertahanan, dan menghancurkan pusat kekuasaan dengan presisi setara dewa. Ia berharap, para pembaca yang jeli akan tahu siapa yang ia maksud. Di jalanan, warga mulai membicarakan rudal itu seakan-akan makhluk gaib. Ada yang menyebutnya panah dari langit, ada pula yang menyebutnya tangan iblis. Bagi rakyat kecil, teknologi militer modern terlalu sulit dipahami. Yang mereka tahu hanyalah dentuman yang merenggut orang-orang yang mereka kenal. Malam gelap di sana. Malam itu, Samir kembali duduk di beranda rumahnya. Ia menatap langit gelap, mencoba membayangkan bagaimana sebuah rudal bisa melintas tanpa suara, lalu jatuh dengan presisi mematikan. Ia menulis di buku catatannya. Senjata ini bukan sekadar alat perang. Ia adalah pesan. Pesan bahwa Israel bisa menjangkau jantung musuhnya dengan satu tembakan. Pesan bahwa tidak ada tempat yang aman, bahkan di kota yang dipenuhi pos pemeriksaan. Di kejauhan, ia mendengar suara tembakan sporadis, milisi Houthi melatih prajurit baru di pinggiran kota. Namun Samir tahu, peluru mereka hanyalah besi tua yang tak sebanding dengan kecanggihan rudal Israel. Jejak yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, Samir menerima kabar dari kontaknya di luar negeri. Laporan intelijen Arab menyebut bahwa rudal yang digunakan adalah Delilah, rudal jelajah presisi buatan Israel, diluncurkan dari drone jarak jauh. Rudal ini terkenal karena mampu melayang-layang di udara, menunggu waktu terbaik untuk menghantam target. Mendengar itu, Samir merinding. Itu berarti, saat Al-Rahawi dan para pejabat Houthi duduk rapat, rudal itu mungkin sudah berada di atas kepala mereka, hanya menunggu perintah akhir untuk turun. Ia menuliskan kalimat terakhir di catatannya malam itu. Rudal itu bukan hanya menghantam gedung. Ia menghancurkan rasa percaya diri Houthi. Ia menanamkan ketakutan dalam setiap sudut Sanaa.
Samir menutup bukunya dengan tangan gemetar. Ia tahu, semakin ia memahami rudal itu, semakin ia menyadari satu hal, konflik ini telah memasuki era baru. Era di mana perang tidak lagi ditentukan oleh jumlah pasukan di darat, tetapi oleh teknologi, intelijen, dan satu rudal yang mampu mengubah peta politik dalam sekejap. Dan di tengah semua itu, Samir sadar, ia hanyalah seorang saksi yang terjebak di antara dua dunia, dunia rakyat kecil yang hanya ingin hidup, dan dunia agen-agen bayangan yang bermain dengan nyawa manusia seperti bidak di papan catur. Sanaa, ibu kota Yaman, telah kehilangan denyut normalnya. Sejak rudal Israel menghantam Darul Hikmah dan menewaskan Perdana Menteri Ahmed Al-Rahawi, kota itu seakan hidup di bawah bayang-bayang paranoia. Jalan-jalan yang dulu ramai kini dipenuhi pos pemeriksaan tambahan, gedung-gedung pemerintah dikosongkan, dan rumor tentang mata-mata Mossad menyebar lebih cepat daripada api yang menjilat kayu kering. Samir Al-Haddad, wartawan yang sejak awal mengikuti kisah ini, merasakan atmosfer itu setiap kali ia melangkah keluar rumah. Pandangan curiga dari para penjaga, pemeriksaan identitas berulang kali, bahkan percakapan warga di warung kopi yang kini penuh bisikan. Semuanya menunjukkan betapa dalamnya luka serangan itu. Namun di balik permukaan, Samir tahu ada sesuatu yang lebih mengerikan, runtuhnya kepercayaan di antara para pemimpin Houthi sendiri. Rapat darurat yang dipenuhi kecurigaan. Beberapa hari setelah serangan, Samir mendapat kesempatan langka menghadiri pertemuan darurat di sebuah ruang bawah tanah bekas markas militer. Ruangan itu penuh asap rokok, lampu redup, dan wajah-wajah tegang. Kolonel Yahya Mansur berdiri di depan, menatap para komandan dengan sorot mata yang keras. Saudara-saudara, kita menghadapi ancaman yang lebih berbahaya dari rudal itu sendiri. Ancaman dari dalam. Mossad tidak mungkin bisa menembus jantung kekuasaan kita tanpa ada pengkhianat di antara kita. Kata-kata Yahya seperti palu godam yang menghantam meja. Para komandan saling pandang, sebagian menunduk, sebagian lagi justru menatap tajam ke arah lain, seakan mencari-cari siapa yang paling pantas dicurigai. Samir mencatat setiap detail, jari yang mengetuk meja, keringat yang menetes, hingga suara napas yang terdengar berat. Ia tahu, saat rasa percaya hilang, rapat itu lebih berbahaya daripada 1000 rudal. Warga sipil menjadi korban paranoia. Keesokan harinya, Samir menyaksikan sebuah adegan yang mencerminkan paranoia itu meluas ke rakyat kecil. Seorang pedagang kain tua ditangkap di pasar Bab al-Yemen hanya karena dituduh berkomunikasi dengan orang asing. Tuduhan itu muncul karena ia kedapatan memiliki ponsel model baru yang tidak umum di sana. Orang-orang berkerumun, sebagian mencoba membela si pedagang, sebagian lain diam karena takut ikut dicurigai. Tentara Houthi menyeretnya pergi, sementara ia berteriak, "Saya hanya pedagang. Saya tidak kenal Mossad." Samir menuliskan peristiwa itu dalam catatannya. Di sana hari ini, kepemilikan ponsel bisa lebih berbahaya daripada kepemilikan senjata. Semua orang bisa menjadi target tuduhan. Paranoia telah menjadi hukum baru. Kabar larinya para pemimpin. Laporan dari surat kabar Saudi, Asyarq Al-Ausat, sampai ke Sanaa dengan cepat, meski diselundupkan lewat jalur rahasia. Laporan itu menyebutkan bahwa sisa pimpinan Houthi telah meninggalkan ibu kota, bersembunyi di daerah pedesaan utara, dan mengamankan keluarga mereka. Samir mendengar sendiri desas-desus itu dari mulut seorang milisi muda yang mabuk di kafe pinggir kota. Para pemimpin kita lari, Samir. Mereka meninggalkan kita di sini, di Sanaa, untuk menghadapi rudal berikutnya. Kalau mereka sudah kabur, berarti mereka tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Kata-kata itu menusuk hati Samir. Ia tahu betul, ketika elit mulai melarikan diri, rakyatlah yang akan menanggung kekacauan. Pertemuan rahasia dengan Fares. Malam itu, Samir kembali menemui Fares, teknisi komunikasi yang sebelumnya membantunya memahami peran Mossad. Fares tampak lebih cemas dari biasanya. "Samir, keadaan semakin kacau. Aku mendapat informasi bahwa jaringan komunikasi internal Houthi kini penuh penyadapan. Mereka saling memata-matai. Tidak ada yang percaya satu sama lain. Bahkan beberapa komandan takut berbicara dengan keluarganya sendiri, karena takut rekamannya bisa dipakai melawan mereka." Ia menatap Samir dengan mata merah karena kurang tidur. Ini bukan lagi perang melawan Israel, Samir. Ini perang di antara mereka sendiri. Mossad hanya menyalakan api, dan sekarang api itu membakar dari dalam. Samir mengangguk pelan. Kata-kata Fares terasa seperti kebenaran pahit yang tak bisa dibantah. Yahya Mansur yang semakin tegas. Di hari berikutnya, Samir kembali diundang untuk meliput pernyataan resmi Kolonel Yahya Mansur.
Di hadapan kamera televisi lokal, Yahya tampak garang, namun Samir yang sudah lama mengenalnya bisa membaca kegelisahan di balik wajah keras itu. "Kami akan menemukan pengkhianat itu," teriak Yahya. Tak ada tempat bagi mata-mata di tanah Yaman. Setiap warga yang mencoba membantu musuh akan dihukum mati. Sorak-sorai milisi Houthi menggema di ruangan, tetapi Samir tahu, sorak itu tidak lahir dari keyakinan, melainkan dari rasa takut. Semakin keras Yahya berteriak, semakin jelas bahwa ia juga dicekam kegelisahan. Samir dan dilema wartawan. Di tengah kekacauan itu, Samir bergulat dengan dilema pribadinya. Sebagai wartawan, ia ingin menuliskan kebenaran, bagaimana Houthi kini terbelah oleh kecurigaan, bagaimana rakyat kecil menjadi korban paranoia, dan bagaimana Mossad berhasil menanamkan ketakutan yang lebih dalam daripada rudal. Namun ia juga tahu, satu kata yang salah bisa membuatnya dituduh sebagai mata-mata. Ia bisa berakhir seperti pedagang kain itu, diseret tanpa bukti, hilang tanpa kabar. Malam itu, Samir menulis di buku catatannya, "Aku hidup di kota di mana kata-kata lebih berbahaya daripada peluru. Namun jika aku berhenti menulis, maka kebenaran akan mati. Dan jika kebenaran mati, maka kita semua sudah kalah bahkan sebelum perang usai." Kota dalam bayang-bayang. Hari-hari berlalu, tetapi rasa tegang tidak berkurang. Sanaa kini ibarat kota yang hidup di bawah kaca pembesar Mossad. Warga membicarakan langit setiap malam, bertanya-tanya kapan rudal berikutnya akan jatuh. Samir melihat bagaimana anak-anak kecil mulai menulis nama mereka di dinding rumah dengan kapur putih, seakan itu bisa memastikan identitas mereka jika rumahnya hancur. Perempuan-perempuan menyiapkan tas darurat berisi dokumen dan foto keluarga. Semua orang hidup dengan rasa gentar yang sama, Mossad bisa menyerang kapan saja. Malam di sana terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus membawa aroma debu dan ketegangan, menyapu jalan-jalan yang kini dipenuhi pos pemeriksaan bersenjata. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada pergerakan sunyi yang tidak semua orang ketahui. Para pemimpin Houthi mulai meninggalkan ibu kota. Samir al-Haddad, dengan naluri wartawannya, segera menangkap tanda-tanda itu. Ia melihat konvoi kendaraan hitam bergerak diam-diam di tengah malam, lampunya dipadamkan, dikawal ketat oleh milisi bersenjata. Rutenya jelas menuju ke arah utara, menuju pegunungan Sadah, benteng tradisional kaum Houthi. Eksodus diam-diam. Sumber Samir di kalangan milisi mengonfirmasi kabar itu. "Mereka tidak percaya Sanaa aman lagi," bisik seorang pemuda bernama Hussein, yang bekerja sebagai penjaga di salah satu kantor kementerian. Beberapa pejabat tinggi sudah membawa keluarga mereka pergi. Mereka menyebutnya, langkah sementara, tapi kami tahu itu pelarian. Samir menuliskan di buku catatannya, kepemimpinan Houthi tidak lagi percaya pada ibu kota. Mereka kembali ke akar, ke gunung-gunung yang dulu menjadi basis gerilya. Sanaa kini hanya cangkang kosong yang dipenuhi paranoia. Jejak di jalan raya. Pagi berikutnya, Samir memutuskan mengikuti salah satu konvoi yang bergerak ke utara. Ia menyamar sebagai pengemudi truk kecil yang membawa bahan makanan, berbaur dengan kendaraan lain di jalan raya menuju Amran, lalu melanjutkan ke arah Sadah. Di sepanjang jalan, ia melihat tanda-tanda pelarian, pos-pos baru yang dijaga milisi muda dengan wajah panik, truk-truk penuh dengan karung dan koper, bahkan hewan ternak yang dibawa terburu-buru. "Lihat, Samir," kata Fares, teknisi komunikasi yang memutuskan ikut dalam perjalanan itu, sambil menunjuk ke sebuah konvoi yang melintas cepat. "Itu bukan sekadar warga biasa. Itu pejabat tinggi. Lihat pengawalnya. Mereka pakai senjata impor, bukan AK tua." Samir mengangguk. Ia tahu Fares benar. Di antara truk penuh karung, ia melihat SUV hitam dengan kaca gelap. Mobil semacam itu jarang terlihat di jalanan Yaman. Pegunungan Sadah, benteng terakhir. Sadah, terletak di utara Yaman dekat perbatasan Arab Saudi, bukan hanya sekadar kota. Ia adalah simbol perjuangan Houthi sejak awal. Pegunungan curam yang mengelilinginya menjadi benteng alami, sulit ditembus rudal ataupun pasukan darat. Namun, Samir tahu, alasan para pemimpin Houthi kembali ke Sadah bukan hanya soal pertahanan. Itu juga soal psikologi. Di Sanaa mereka merasa telanjang di hadapan Mossad. Di Sadah, mereka merasa kembali ke akar, ke tanah di mana mereka bisa mengendalikan rakyat dengan tradisi dan agama. Saat memasuki desa-desa kecil di sekitar pegunungan, Samir melihat penduduk setempat menyambut konvoi dengan sorak-sorai. Mereka membawa bendera hijau Houthi, meneriakkan slogan perlawanan, meskipun wajah mereka tampak kebingungan. "Rakyat kecil selalu menjadi tameng," bisik Samir pada Fares. "Mereka menyambut dengan semangat, tapi dalam hati mereka tahu,
semakin banyak pemimpin yang bersembunyi di sini, semakin besar pula risiko rudal berikutnya menghantam desa mereka. Mossad masih mengintai. Malam harinya, di sebuah penginapan kecil di kaki gunung, Samir menyalakan radio gelombang pendek yang dibawa Fares. Dari sana mereka menangkap siaran berita internasional. Israel mengklaim masih memiliki daftar panjang target Houthi yang akan dihabisi satu persatu. Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel, kembali muncul di layar televisi kecil yang menyiarkan ulang cuplikan itu. Pemimpin teroris tidak akan pernah aman, bahkan jika mereka bersembunyi di gua sekalipun. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Samir merinding. Ia menatap gunung-gunung gelap di luar jendela, membayangkan drone-drone Israel yang mungkin sudah melayang-layang di atas sana, mengawasi setiap gerak. Pertemuan dengan warga desa. Di salah satu desa kecil bernama Wadi Al-Marah, Samir berbincang dengan seorang petani tua bernama Abdul Karim. Wajahnya keriput, tangannya penuh lumpur, tapi matanya menyimpan kebijaksanaan orang yang sudah lama hidup di tanah penuh perang. Pemimpin datang dan pergi, kata Abdul Karim sambil menyalakan pipa tembakau. Mereka datang ke sini setiap kali kota tak lagi aman. Tapi siapa yang menanggung akibatnya? Kami, rakyat kecil. Kalau rudal datang, rumah kami yang hancur. Kalau pasukan menyerang, ladang kami yang terbakar. Kami hanya ingin damai, Samir. Tapi damai itu tidak pernah sampai ke gunung ini. Samir menuliskan kata-kata itu dalam catatannya dengan hati berat. Ia sadar, di balik pelarian para pemimpin, rakyatlah yang kembali menjadi perisai manusia. Yahya Mansur dan sisa kepemimpinan. Kolonel Yahya Mansur akhirnya tiba di Sadah bersama rombongan pejabat militer. Samir sempat melihatnya dari kejauhan, berdiri di depan tenda besar yang dijadikan markas sementara. Yahya tampak tegar, memberikan pernyataan singkat. Kami akan bangkit dari serangan ini. Mossad tidak akan bisa menghancurkan semangat kami. Namun Samir yang mengamati dari jauh bisa melihat sesuatu di balik sorot mata Yahya, kelelahan dan kegelisahan. Yahya tahu, Mossad sudah berhasil menanamkan rasa takut ke dalam jantung mereka. Samir di antara dua dunia. Bagi Samir, perjalanan ini semakin menegaskan dilema yang ia hadapi. Sebagai wartawan, ia ingin menulis kebenaran, bahwa para pemimpin Houthi melarikan diri, meninggalkan rakyat di Sanaa dalam kepanikan. Namun ia juga tahu, jika tulisannya sampai ke tangan yang salah, ia bisa dituduh sebagai mata-mata dan tidak pernah kembali. Malam itu, ia menulis di buku catatannya dengan tangan gemetar. Aku berada di tengah arus sejarah. Para pemimpin bersembunyi di gunung, rakyat terjebak di kota, sementara mata Mossad tetap mengawasi dari langit. Dan aku hanyalah saksi yang mencoba merekam semuanya sebelum terlambat. Ketegangan yang terus membesar. Hari-hari di Sadah semakin mencekam. Setiap suara pesawat di langit membuat penduduk berlari ke gua-gua. Para pemimpin Houthi berkumpul di tenda besar, tetapi wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan. Mereka tahu, dimanapun mereka bersembunyi, Mossad masih bisa menemukan jalan. Dan Samir tahu, eksodus ini bukan akhir. Ini hanyalah babak baru dalam konflik panjang, perburuan yang kini bergeser dari kota ke gunung. Malam di Sadah dipenuhi suara angin yang berdesir di sela-sela tebing curam. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing liar, bercampur dengan suara tembakan uji coba para milisi Houthi yang berjaga. Namun bagi Samir Al-Haddad, semua suara itu tenggelam dalam satu kesadaran, bahwa Mossad tidak pernah benar-benar jauh, bahkan di puncak gunung yang sunyi sekalipun. Samir sudah beberapa minggu mengikuti arus pelarian para pemimpin Houthi. Ia hidup di desa-desa kecil yang kini dipenuhi pejabat melarikan diri bersama keluarganya. Namun semakin lama ia berada di sini, semakin jelas baginya bahwa mata-mata Mossad sudah lebih dulu masuk ke pegunungan ini. Sinyal yang tak biasa. Fares, sahabatnya yang seorang teknisi komunikasi, menjadi orang pertama yang menyadari kejanggalan itu. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di beranda rumah penduduk di Wadi Al-Marah, Fares menyalakan perangkat penerima sinyalnya. Matanya langsung membelalak. Samir, lihat ini, katanya dengan suara pelan. Ada sinyal satelit yang tidak biasa. Polanya teratur, frekuensinya stabil, tapi bukan milik jaringan komunikasi lokal atau militer Houthi. Ini sinyal asing, dan aku yakin Mossad ada di baliknya. Samir mendekat, memperhatikan layar kecil yang menampilkan grafik naik turun. Sinyal itu muncul sebentar, lalu hilang, seakan sengaja menyembunyikan dirinya. Kalau ini benar Mossad, gumam Samir, itu berarti mereka tahu para pemimpin Houthi sudah di sini. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Serangan senyap. Kecurigaan Samir terbukti beberapa hari kemudian. Di sebuah desa kecil bernama Al-Jum'ah,
sebuah gudang logistik Houthi tiba-tiba meledak di tengah malam. Tidak ada suara pesawat, tidak ada tanda peringatan. Hanya ledakan tunggal yang menghancurkan gudang itu bersama 2 komandan lokal yang sedang berada di dalamnya. Keesokan harinya, desas-desus beredar bahwa gudang itu dihantam rudal kecil berpemandu laser, diluncurkan dari drone yang terbang tinggi di atas awan. Namun bagi warga desa, itu lebih dari sekadar serangan. Itu adalah pesan, bahkan di pedalaman gunung, Mossad tetap bisa menjangkau. Seorang perempuan tua menangis di depan rumahnya yang hancur. "Kami pikir kami aman di sini," katanya kepada Samir dengan suara serak. "Tapi ternyata tidak ada tempat aman di bumi ini. Langit sendiri melawan kami." Jejak agen bayangan. Samir mulai mendengar cerita tentang sosok misterius yang terlihat berkeliaran di desa-desa pegunungan. Seorang lelaki asing, berkulit pucat, berbicara bahasa Arab dengan logat aneh, pernah terlihat membeli roti di pasar lalu menghilang begitu saja. Ada pula kabar tentang seorang perempuan muda yang menyamar sebagai perawat, padahal ia lebih sering memegang perangkat komunikasi daripada obat-obatan. Bagi banyak orang, cerita itu terdengar seperti rumor. Namun bagi Samir, itu sangat mungkin nyata. Mossad dikenal dengan operasi Katsa, agen yang menyusup, berbaur dengan penduduk, lalu mengirimkan informasi penting ke pusat. Ia menulis dalam catatannya, "Mossad tidak hanya menyerang dengan rudal, mereka menyerang dengan bayangan. Bayangan yang bisa muncul di pasar, di klinik, bahkan di jalan desa. Dan bayangan itu lebih menakutkan daripada dentuman bom." Yahya Mansur di bawah tekanan. Kolonel Yahya Mansur, yang kini menjadi salah satu pemimpin tertinggi setelah kematian Al-Rahawi, semakin tertekan. Ia mengumpulkan para komandan di tenda besar, suaranya lantang namun matanya gelisah. "Kita dikepung, bahkan di tanah kita sendiri," katanya dengan nada getir. "Mossad tahu terlalu banyak. Seseorang di antara kita pasti membocorkan informasi. Jika kita tidak menemukan pengkhianat itu, kita semua akan mati satu persatu." Para komandan menunduk, sebagian saling melirik penuh curiga. Suasana semakin panas. Bahkan ada yang menuduh sesama komandan bekerja untuk Israel. Pertengkaran pecah, kursi terbalik, tangan meraih senjata. Samir yang berada di luar tenda hanya bisa mendengar teriakan-teriakan itu. Ia sadar, Mossad tidak perlu menembak setiap orang. Cukup menanamkan rasa curiga, dan Houthi akan saling menghancurkan dirinya sendiri. Pertemuan rahasia dengan Abdul Karim. Di tengah ketegangan itu, Samir kembali menemui Abdul Karim, petani tua yang pernah ia temui sebelumnya. Mereka duduk di tepi ladang kentang di bawah cahaya bulan. "Samir," kata Abdul Karim, "aku sudah melihat perang ini sejak lama. Israel tidak perlu datang dengan pasukan besar. Mereka hanya butuh membuat pemimpin kita merasa tidak aman. Setelah itu, pemimpin kita akan membuat kesalahan, rakyat akan menderita, dan perang akan semakin panjang." Samir mengangguk pelan. Kata-kata Abdul Karim membekas di kepalanya. Ia tahu, kebenaran itu pahit. Mossad tidak sekadar menargetkan tubuh musuh, mereka menargetkan jiwa musuh. Fares dan kode misterius. Beberapa hari kemudian, Fares menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan. Ia berhasil menangkap potongan pesan terenkripsi yang diduga dikirim oleh agen Mossad di sekitar Sadah. Pesan itu sangat singkat, "Burung berada di sarang. Siap menunggu perintah." Fares menatap Samir dengan wajah pucat. "Burung, itu pasti kode untuk salah satu pemimpin Houthi. Mereka sudah tahu posisinya. Hanya tinggal waktu sebelum rudal berikutnya menghantam." Samir merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, setiap menit yang berlalu bisa menjadi detik terakhir bagi para pemimpin Houthi yang masih bersembunyi. Bayangan Mossad di atas gunung. Malam itu, Samir berdiri di puncak bukit, menatap ke langit yang bertabur bintang. Di sana, di antara bintang-bintang, ia membayangkan ada drone kecil melayang, tak terlihat, merekam setiap gerak, setiap cahaya, setiap suara. Ia menulis dalam catatannya, "Mossad ada di sini. Bukan hanya lewat rudal, bukan hanya lewat agen, tapi lewat kehadiran yang membuat semua orang merasa diawasi. Mereka telah menjadi bayangan di atas gunung ini, bayangan yang tidak bisa diusir, tidak bisa ditembak, tidak bisa ditangkap." Ketegangan menuju ledakan. Hari-hari berlalu dengan ketakutan yang makin menebal. Setiap ledakan kecil, bahkan suara petasan anak-anak, membuat seluruh desa panik. Setiap orang asing yang lewat diperlakukan dengan curiga. Samir tahu, Sadah bukan lagi benteng yang kokoh. Ia sudah menjadi jebakan, di mana para pemimpin Houthi menunggu giliran mereka untuk dihantam, sementara Mossad perlahan-lahan mempersempit lingkaran. Dan di tengah itu semua, Samir sadar satu hal,
ia kini menjadi saksi mata dari permainan intelijen paling berbahaya di dunia. Permainan di mana setiap kesalahan bisa berakhir dengan kematian, dan setiap kebenaran bisa membuatnya dibungkam selamanya. Udara malam di Sadah semakin dingin. Angin gunung berhembus tajam, menusuk kulit, membawa aroma debu dan asap dari desa-desa yang pernah dihantam serangan. Di kejauhan, lampu-lampu rumah redup, banyak yang dipadamkan karena warga takut cahaya bisa menjadi tanda bagi musuh di langit. Samir Al-Haddad berdiri di puncak bukit, menatap lembah yang gelap gulita. Ia tahu, malam ini berbeda. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketegangan seperti inilah yang selalu mendahului badai. Sinyal terakhir. Beberapa jam sebelumnya, Fares berhasil menangkap potongan pesan lain yang diakini berasal dari agen Mossad di sekitar Sadah. Pesan itu jauh lebih tegas daripada sebelumnya. Elang siap terbang. Sasaran dalam jangkauan. Tunggu aba-aba. Fares menatap layar dengan wajah pucat. Samir, ini bukan latihan. Mereka sudah mengunci target. Aku yakin para pemimpin Houthi besar sedang berkumpul di satu tempat. Serangan besar akan terjadi malam ini. Samir menghela napas panjang. Sejak kematian Perdana Menteri Houthi Ahmed Al-Rahawi, semua orang tahu Israel tidak akan berhenti. Mossad sedang memburu kepala-kepala lain, dan kini perburuan itu akan mencapai puncaknya. Pertemuan rahasia di Sadah. Di pusat kota Sadah, dalam sebuah rumah besar yang dindingnya tebal dan dijaga ketat, Kolonel Yahya Mansur dan beberapa komandan utama Houthi berkumpul. Lampu minyak redup, peta-peta terbentang di meja kayu, dan suara mereka pelan namun tegang. Kita tidak bisa terus bersembunyi, kata Mansur dengan suara berat. Rakyat butuh kepastian. Kita harus menyusun strategi untuk melawan Israel. Namun sebagian komandan lain ragu. Bagaimana kita melawan musuh yang tidak pernah terlihat? Mereka tahu setiap langkah kita. Bahkan di pegunungan ini, kita tetap jadi buruan. Kata-kata itu menggantung di udara. Semua orang sadar, meski mereka berbicara soal perlawanan, kenyataannya mereka sedang berada di ujung tanduk. Mossad mengintai dari langit. Di ketinggian puluhan ribu kaki, sebuah drone Israel Heron TP melayang diam di atas langit Sadah. Dari dalam pusat kendali jauh di Tel Aviv, para operator Mossad mengamati layar penuh titik-titik panas. Mereka telah mengidentifikasi rumah yang menjadi tempat pertemuan. Target dikonfirmasi, kata seorang operator. Elang siap menyerang. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengikuti perkembangan itu dari ruang kendali. Senyumnya tipis. Kali ini, kita pastikan tidak ada yang tersisa. Detik-detik menjelang ledakan. Samir dan Fares berada di sebuah bukit tak jauh dari Sadah ketika mereka mendengar suara samar dari kejauhan. Bukan dentuman biasa, melainkan dengungan halus yang hanya bisa didengar ketika dunia benar-benar hening. Itu drone, bisik Fares. Samir merasakan dadanya sesak. Ia tahu, serangan akan segera dimulai. Ia menatap ke arah lembah, ke rumah besar yang dijaga ketat. Di sana, para pemimpin Houthi sedang merencanakan masa depan mereka, tanpa sadar bahwa langit sudah menuliskan ajal mereka. Api dari langit. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan langit malam. Sebuah rudal berpemandu presisi melesat turun, diikuti dua rudal lain. Dalam sekejap, rumah besar di Sadah itu berubah menjadi bola api raksasa. Dentumannya mengguncang tanah, memecahkan kaca-kaca rumah di radius beberapa ratus meter. Samir terhuyung, hampir jatuh. Fares menutup telinganya, matanya terbelalak melihat kobaran api yang menjulang tinggi. Ya Allah, gumam Samir dengan suara gemetar. Itu mereka. Semua sudah berakhir. Ledakan itu bukan hanya menghancurkan bangunan, tapi juga mengguncang mental seluruh Houthi. Suara jeritan dan tangisan terdengar dari arah kota. Orang-orang berlarian keluar rumah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kekacauan di Sadah. Beberapa jam setelah serangan, Sadah berubah menjadi neraka. Jalanan dipenuhi warga yang panik, beberapa mencoba menyelamatkan anggota keluarga mereka yang terluka, sementara milisi Houthi menembakkan peluru ke udara tanpa arah, seolah berharap bisa menembak jatuh bayangan di langit. Kolonel Yahya Mansur dikabarkan tewas seketika dalam ledakan itu, bersama sebagian besar komandan utama. Hanya segelintir yang selamat karena kebetulan berada di luar ruangan saat rudal menghantam. Desas-desus beredar cepat, ada yang mengatakan Mossad menggunakan informasi dari pengkhianat, ada pula yang yakin agen-agen mereka sudah menyusup sampai ke ruang rapat itu. Namun satu hal pasti, Houthi kini kehilangan hampir seluruh kepemimpinan teratasnya. Samir, saksi sejarah. Samir berjalan di antara reruntuhan Sadah keesokan harinya.
Bau asap masih menusuk hidung, abu menutupi jalan, dan potongan-potongan bangunan berserakan di mana-mana. Ia melihat mayat-mayat yang ditutup dengan kain seadanya, sementara keluarga mereka menangis di sampingnya. Ia berhenti di depan reruntuhan rumah besar yang kini hanya tinggal puing. Dalam hati, ia menulis kalimat yang kelak akan menjadi saksi sejarah. Aku melihat dengan mataku sendiri bagaimana kekuatan intelijen bisa meruntuhkan sebuah kepemimpinan. Mossad tidak hanya membunuh seorang perdana menteri, mereka menghancurkan sebuah struktur, sebuah jaringan, sebuah harapan. Dan mereka melakukannya tanpa pernah terlihat. Panik dan pelarian. Laporan dari surat kabar Asyarq Al-Awsat segera menyebar, para pemimpin Houthi yang masih hidup kabur ke desa-desa pedalaman, membawa keluarga mereka, hidup dalam ketakutan. Rakyat biasa pun kebingungan, tak tahu siapa lagi yang bisa memimpin mereka. Fares menatap Samir dengan mata merah. Kau lihat, Samir? Mereka sudah kalah bahkan sebelum sempat bertempur. Mossad memenangkan perang ini dengan cara yang tidak pernah dimengerti oleh banyak orang. Samir mengangguk perlahan. Ia sadar, sejarah baru saja berubah di depan matanya. Bayangan Mossad yang abadi. Beberapa hari kemudian, suasana di Sadah masih mencekam. Tidak ada lagi serangan, namun ketakutan tetap menggantung di udara. Warga tidak berani menyalakan lampu di malam hari. Setiap suara dari langit membuat mereka tiarap. Bagi Samir, satu hal menjadi jelas, Mossad telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Bukan hanya karena rudal-rudal yang menghancurkan bangunan, tetapi karena ketakutan yang tertanam di benak setiap orang, bahwa mata Israel bisa melihat dari mana saja, kapan saja. Ia menutup catatannya dengan kalimat, Sadah adalah saksi, bahwa kekuatan terbesar bukanlah senjata yang terlihat, melainkan bayangan yang tak pernah bisa ditangkap. Dan bayangan itu bernama Mossad. Serangan kedua Israel di Sadah menjadi puncak perburuan Mossad terhadap para pemimpin Houthi. Dengan rudal presisi yang menghantam rumah pertemuan, hampir seluruh pucuk pimpinan Houthi tewas, meninggalkan organisasi itu dalam kondisi terpecah, kacau, dan penuh paranoia. Bagi Samir, Fares, dan rakyat Yaman yang menjadi saksi, peristiwa ini bukan hanya tragedi, tapi juga pelajaran pahit, bahwa perang modern bukan lagi soal jumlah tentara, melainkan soal siapa yang menguasai informasi. Dan dalam hal itu, Mossad telah membuktikan dirinya sebagai bayangan yang tak bisa dihindari.